Shalom teman-teman. Shalom. Shalom, apa kabarnya nih? Luar biasa. Luar biasa ya, walaupun kita masih di rumah. Yes. Tapi kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Amin. Oke, masih semangat gak? Masih dong kok. Kalau masih semangat coba dong bangkit berdiri dulu dong. Bangkit berdiri. Nah, kalau saya bilang masih semangat memuji nama Tuhan, nanti kalian jawab bilang, saya siap. Oke? Oke, sekali lagi ya. Siapa di sini sudah siap memuji nama Tuhan? Saya siap. Sekali lagi, siapa yang siap memuji nama Tuhan? Saya siap. Nah, kalau sudah siap memuji nama Tuhan, boleh silakan duduk lagi, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau siapin posisi ternyamannya kita. Jangan kita mau tutup mata kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik buat kami. Terima kasih buat setiap penyertaannya Tuhan, perlindungannya Tuhan bagi kami. Hari-hari yang kami lewati, kalau Tuhan gak pernah tinggalkan kami bersyukur Bapa. Mari teman-teman, sebelum kita datang sama Tuhan hari ini, kita mau minta ampun sama Tuhan. Biar sungguh ketika kita datang, kita boleh dilayakan. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan hari ini kami boleh beribadah. Ampuni kami Tuhan akan setiap pelanggaran kami, kelalaiannya kami Bapa. Sucikan kuduskan kami Bapa, layakan kami hari ini datang menyembah Tuhan. Terima kasih ya Allah. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, Kau layak disembah, layak ditinggikan. Namamu besar Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan buat berkatnya Tuhan hari ini. Kalau kami mau lebih lagi memuji menyembah Tuhan, mari Tuhan yang menolong kami Tuhan, biar sungguh kami boleh fokus sama Tuhan, dan biar hari ini cuma nama Tuhan saja yang boleh kami sembah, kami tinggikan. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Masih dalam posisi berdiri, kita mau mengakui pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, turut dari anak Maria, yang menderita sangsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang di sini sudah siap memuji nama Tuhan? Saya. Lupa pasti. Oh iya. Kalau saya bilang siap, siapa di sini siap memuji nama Tuhan? Kalian bilang saya siap. Oke. Siapa di sini sudah siap memuji nama Tuhan? Saya siap. Sekali lagi, siapa di sini sudah siap memuji nama Tuhan? Saya siap. Oke, kita masih bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bilang biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kita percaya kalau kasih setianya Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Amin. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, Kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Bapak-bapak, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Kita mau loncat, kita mau bilang tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bisa semuanya? Kita mau bilang biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu akan beranjak dariku. Beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang coba nggak pakai musik, kita bisa mas. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mengasihiku.
Siapa yang percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang besar? Dia raja di atas segala raja, amin. Amin. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Dalamnya samudra, Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. kita ulang sama-sama dari awal ya. Dalamnya samudra, dalamnya samudra, Lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. tinggi cakrawala, Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Raja. yeay, Tangan buat Tuhan kita. Oke. Masih semangat muji nama Tuhan? amin. Saya siap. Saya siap. Oke, sekarang kita mau siapin sekarang hati kita. Setelah lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Oke, kita mau datang sekali lagi kita mau datang sama Tuhan. Sebab kasihnya Tuhan lebih dari segala apapun. Selalu menyambutku sebab lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanmu, Engkau tak pernah membuangku.
mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Mari kita mau datang lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau bilang lebih dari Bapa di dunia, lebih dari Bapa di dunia. Benar Tuhan, kau menjaga hidupnya kami. Hidupku ya Allah, bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihi lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau mengasihiku lebih dari yang kurasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa, lebih dari yang kurasa. Shalom teman-teman, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pada saat ini, kami boleh kembali beribadah, meskipun melalui online, tetapi biarlah kami boleh menikmati akan indahnya hadirat-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri juga boleh menikmati pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, mari Tuhan urapi hamba-Mu ini, pakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, sahabat kami yang sejati, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Bersyukur pada saat ini kita boleh kembali bertemu kembali, sekalipun meski melalui online, tetapi biarlah tidak mengurangi bagaimana kita boleh mengenal Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 13, 14, dan 15. Silakan siapkan Alkitab kalian di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 sampai 15. Hanya 3 ayat saja. Jikalau sudah siap, saya ingin bacakan buat kalian semua. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Ayat 14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan. Puji-pujian yang indah, yang luar biasa kita boleh naikkan kepada Tuhan. Tulus keluar dari hati kita bahwa Tuhan kasih setianya luar biasa. Biarpun mungkin kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Kasih setianya tidak pernah beranjak daripada kehidupan kita. Biarpun gunung-gunung beranjak, tetapi kita tetap boleh dalam kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mengapa? Karena Tuhan sendiri Allah yang setia dan Dia tidak pernah tidak setia. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mau menjadi sahabat kita. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia pantas dan layak sekali untuk kita hormati, kita kagumi, kita puji dan kita sembah Dia. Tetapi Dia juga Allah yang mau menempatkan dirinya sejajar dengan kita, mau menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Ini sungguh Allah yang luar biasa. Maka dari itu kita harus bersyukur sebagai orang-orang percaya, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dia Allah yang mau menjadi sahabat manusia. Dia tidak menjaga jarak antara Allah dengan manusia. Meskipun dulu dia ada permusuhan antara Allah dan manusia, yaitu karena dosa, tetapi karena Allah berinisiatif untuk mengasihi manusia lebih dahulu, Allah turun ke dunia ini menjembatani antara Allah dan manusia, menjadi pemersatu, mendamaikan antara Allah dengan manusia melalui darah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita menjadi sahabat Allah. Ini luar biasa sekali. Bahkan tadi ayat yang kita baca dari ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Allah mau memberikan nyawanya untuk kita. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini tentu saja kalau murid-muridnya mendengar pada saat itu, ini suatu pernyataan yang sungguh luar biasa. Pernyataan ini hanya ditulis di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes ini memiliki kekhususan, keunikan tersendiri dibanding ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes memiliki hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan Yesus. Yohanes digambarkan seorang murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia mengatakan dirinya selalu tidak pernah pakai nama dirinya, dia memakai murid yang dikasihinya, murid yang dikasihinya. Dan sering kita mendengar bahwa murid ini sering menyandarkan kepalanya di bahu Tuhan Yesus. Sering kita mendengar bahwa murid ini begitu dekat dengan Tuhan Yesus, kemanapun Yesus pergi, dimanapun Yesus berada, murid ini, Yohanes itu selalu bersama-sama dengan Yesus, selain dengan dua murid yang lainnya lagi. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mau bersahabat dengan semua orang. Yesus mau bersahabat dengan orang-orang, terutama orang-orang yang hancur dan remuk hatinya. Orang-orang yang hidupnya mungkin disingkirkan oleh orang lain, orang-orang yang termarginalisasi, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Sebaliknya, Tuhan tidak bisa bersahabat dengan orang-orang yang menganggap dirinya hebat, orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang-orang yang hidupnya merasa dirinya benar. Tetapi Tuhan mau bersahabat dengan orang-orang yang tidak benar. Bahkan dikatakan di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus bersahabat dengan orang-orang berdosa, dengan para pemungut cukai. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa sekali. Pernyataan yang melampaui pikiran kita pada umumnya. Seperti kita ketahui bahwa kasih menurut bahasa Yunani itu ada 4 jenis. Yaitu kasih eros, kasih antara cowok dan cewek, bagaimana mereka ada ketertarikan secara emosional, secara perasaan, mereka ada ketertarikan, ada keterikatan, ada hubungan yang lebih oleh karena daya tarik biologis. Tetapi kemudian ada kasih lain, yaitu kasih storge, yaitu kasih antara orang tua
dengan anaknya. Hubungan antara kerabat, orang tua dengan anaknya. Mereka bisa saling mengasihi, ada hubungan seperti itu. Tetapi juga ada kasih yang lain, yaitu kasih philea, yaitu kasih persahabatan, kasih pertemanan, kasih keakraban antar sesama. Bisa pria dengan pria, wanita dengan pria, wanita dengan wanita, demikian seperti itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih yang seperti ini, kasih storge ini adalah kasih yang menurut saya ini kasih yang tulus sekali. Bukan karena ada ketertarikan secara biologis, bukan karena dia takut atau karena dia orang tua kita, dia mengasihi kita, atau kita mengasihi dia. Atau kasih yang lebih tinggi, yaitu kasih agape, yaitu kasih Allah kepada manusia, kasih tanpa pamrih, kasih yang tanpa ada mau timbal balik, kasih yang mungkin orang lain tidak mengasihinya. Ini kasih yang paling tinggi. Kasih storge ini adalah kasih yang, kasih philea ini adalah kasih yang bagaimana orang bukan karena lu baik sama gua baik sama lu. Tetapi memang ada semacam ikatan emosional yang entah mungkin secara misteri bisa ada, yuk kita bersahabat. Meskipun di dalam jalannya persahabatan itu ada naik turunnya, ada kesalahpahaman, tetapi persahabatan itu membuat hubungan mereka bukan menjadi retak, tetapi menjadi semakin baik. Tidak sedikit persahabatan itu menjadi persahabatan seumur hidup. Nah, namun karena persahabatan ini adalah bernuansa emosi, ada perasaan, hubungan antara manusia dengan manusia, bisa saja suatu saat retak, bahkan ada tidak sedikit juga persahabatan yang hancur. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau untuk bersahabat dengan kita. Tuhan mau menjalin hubungan yang istimewa dengan kita. Tentu kasih agape, Allah mengasihi kita, menerima kita apa adanya itu sudah pasti. Tetapi Allah juga mau bersahabat dengan kita, Dia menyatakan kepada kita, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Nah, kita tidak dipakai sebagai hamba lagi, meskipun kedudukan kita Tuan atau Tuhan, kurios itu kita ini doulos atau kita ini hamba. Tetapi Tuhan mau meningkat lebih tinggi lagi, bahwa kita ini hubungannya sejajar antara sahabat dengan sahabat. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, persahabatan itu Allah sangat mementingkan sekali bagaimana kita bersahabat dengan Allah. Tentu ada konsekuensi. Jikalau kita bersahabat dengan Allah, ada secara konsekuensi kita harus memutuskan persahabatan kita dengan dunia. Ada lagi juga bagaimana kalau kita ini bersahabat dengan mamon. Kita tidak bisa, Tuhan bilang kita tidak bisa bersahabat dengan atau kita mengabdi kepada dua Tuhan sekaligus, kepada Allah dan sekaligus kepada mamon. Mamon itu apa? Kekayaan, harta. Kita harus memilih salah satu. Kalau kita mau bersahabat dengan Allah, otomatis kita harus bermusuhan dengan mamon. Bukan berarti kita tidak perlu uang, tetapi kita tidak mengabdikan hidup kita tidak menggantungkan perasaan dan keberadaan kita kepada mamon atau kekayaan atau harta. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kalau barang siapa mau menjadi sahabat Allah, kita harus meninggalkan persahabatan kita dengan dunia atau dengan mamon. Nah, bagaimana agar kita ini bisa terus menjadi sahabatnya Allah? Sederhana sekali, Tuhan tadi dikatakan ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini menarik sekali. Kita diperintahkan untuk mengasihi. Kita diperintahkan untuk apa lagi? Menghormati orang tua. Itu perintah-perintah Tuhan yang diperintahkan kepada kita. Dan lakukanlah dengan segenap hati kita. Maka kita disebut sahabat-sahabatnya Allah. Ada orang bisa ngaku-ngaku, aku sahabatnya Tuhan. Aku sahabatnya Allah. Tetapi kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia bukan sahabatnya Allah.
Oleh sebab itu teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, milikilah ketaatan yang tulus kepada Tuhan untuk melakukan segala perintah-perintahnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan dengan beban, bukan dengan berat hati, bukan dengan perasaan terpaksa, tetapi dengan tulus hati. Mengapa? Karena Allah sahabat kita lebih dulu mati untuk kita. Dia Allah sahabat kita yang rela mau menjadi sahabat kita dan bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Oleh sebab itu mana ada sahabat yang seperti itu? Oleh sebab itu kalau dia yang sudah mati untuk saya dan untuk teman-teman, lakukanlah segala perintahnya dengan segenap hatimu. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan perasaan tertuntut, tetapi dengan perasaan bagaimana membalas cinta kasihnya yang begitu besar kepada setiap kita. Dia yang rela mati untuk kita. Mari kita melakukan segala perintahnya. Ketaatan dengan kesetiaan itu teman baik. Ya, seorang yang setia dia taat. Seorang yang mengasihi dia taat. Nonsen kalau dia berkata dia mengasihi Tuhan, dia mau menjadi sahabatnya Tuhan, tetapi kalau dia tidak mau melakukan perintah Tuhan, dia bukan sahabatnya Tuhan dan dia tidak mengasihi Tuhan. Ada begitu banyak contoh bagaimana kita boleh melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu setiap minggu kita diajar, kita dibimbing untuk melakukan firman Tuhan. Mari lakukan dengan segenap hati kita. Mengasihi sesama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana kita mengampuni, kita memberikan salam kepada orang lain. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bahkan harus mengasihi musuh kita. Itu adalah perintah-perintah Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang berat. Lebih-lebih buat orang yang belum menjadi sahabatnya Allah. Lebih-lebih buat orang yang belum di dalam Tuhan. Orang-orang yang belum pernah mengenal kasih Tuhan. Orang-orang yang belum menjadi sahabatnya Tuhan. Tidak mungkin bisa melakukan perintah Tuhan. Perintah untuk mengasihi. Oleh sebab itu, Tuhan sudah memberikan teladannya kepada kita, mengasihi kita. Siapa kita ini? Dia mau mengasihi kita lebih dulu. Sebelum dunia ini dijadikan, dia mau mengasihi kita lebih dahulu. Dia mencintai kita, dia menerima kita apa adanya. Lebih daripada tadi yang kita sudah nyanyikan, lebih daripada seorang ibu, lebih dari seorang bapak. Kasihnya Allah lebih daripada siapapun yang ada di dunia ini. Karena Tuhan mau mati buat kita. Oleh sebab itu, lakukanlah perintah-perintahnya dengan segenap hati kita. Dengan segala ketulusan hatimu, dia yang mau menjadi sahabat kita. Dia sudah memberikan teladannya kepada kita dengan mati di atas kayu salib bagi kita. Renungkan firman Tuhan ini, lakukanlah firman Tuhan ini dengan segenap hatimu, dan engkau akan mengalami bagaimana engkau boleh menjadi sahabat Kristus yang sejati. Sahabat Allah yang setia, sampai nanti kita boleh menutup mata di dunia ini, kita masih setia mengasihi Tuhan dan menjadi sahabatnya Allah. Cintailah Tuhan, kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dan lakukanlah segala perintah-perintahmu, perintah-perintahnya Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, karena Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Tuhan penguasa langit dan bumi, berkenan menjadi sahabat kami. Tuhan, tolonglah kami yang tidak setia ini, supaya kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan, mau terus mengasihi-Mu dengan belajar melakukan segala firman-Mu. Tuhan, Engkau yang sudah mendahului mengasihi kami, oleh sebab itu Tuhan, kami ini yang hina ini Tuhan, biarlah boleh belajar untuk terus mengasihi-Mu. Sekalipun dengan kasih yang sangat terbatas, biarlah kami boleh tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sahabat kami yang sejati, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman remaja. Lause, ada informasi penting yang kalian harus tahu. Jadi, mulai tanggal 1 November 2020, teman-teman remaja akan memberikan persembahan ke gereja. Persembahan merupakan salah satu cara untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan.
Karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah sama Tuhan, mengizinkan kita untuk menyembah Tuhan, mengizinkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk hidup pun itu Tuhan izinkan. Makanya kita harus menaikkan persembahan syukur kita. Jadi teman-teman, yuk kita mau rajin dan setia untuk memberikan persembahan. Tapi kalian udah tahu belum caranya gimana? Jadi gini nih caranya. Pertama, siapkan celengan ataupun amplop atau apapun yang ada di rumah kalian sebagai wadah untuk memberikan persembahan. Jadi setiap minggunya pada saat beribadah di rumah, kalian memberikan persembahan ke celengan ataupun amplop yang sudah kalian buat. Nah, yang kedua, setiap awal bulan, sebulan sekali, kalian harus minta tolong papa mama kalian untuk mentransfer persembahan kalian ke rekening gereja. Tapi kalian perlu ingat, kalian harus fokus ke poin ini. Setiap persembahan yang ingin kalian transfer, kalian harus ubah angka terakhirnya menjadi angka 1. Contohnya, bulan ini kalian memberikan persembahan sebesar 50.000. Angka terakhir, angka 0 terakhirnya kalian ubah menjadi 1. Jadi nominal yang harus kalian transfer ke rekening gereja sejumlah 50.001 rupiah. Seperti itu. Sekian informasi mengenai persembahan yang Lause ingin sampaikan ke teman-teman remaja. Jadi Lause mau ingetin lagi, jangan lupa untuk tetap setia ibadah sama Tuhan dan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Pak Daniel, buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati, semuanya amin. 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 Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Sebelum itu boleh bangkit berdiri. Kita mau akhiri, kita mau nyanyi terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan syukur bagimu. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita tunduk kepala sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat pimpinan-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai dari awal pertengahan ke akhirnya, Tuhan juga yang akan menyertai sepanjang aktivitas kami pada sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati semua orang-orang yang mengasihi kami dan bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.